Swastiastu. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheshwara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Guruwe Ya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Umat sedharma yang budiman, di dalam Manawat Dharma Sastra Sarga 5109 menegaskan, Adbirgatrayani Sudayanti, Mana Satyatna Sudayanti, Widya Tapabiyam Buddha Atma, Budir Cenani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air. Pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran. Atma dapat kita sucikan dengan tapa dan brata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan-pengetahuan dan siraman-siraman rohani. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, baiklah pada kesempatan yang penuh anugerah ini, saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan topik moderasi beragama. Pemirsa yang terkasih, kita menyadari kalau berbicara moderasi beragama itu adalah bukan merupakan satu pilihan, melainkan satu keharusan bagi kita semua bangsa Indonesia ini. Hadirin yang saya muliakan, dalam kesempatan ini yang berkaitan dengan itu saya mengutip beberapa misi dari Kementerian Agama, yaitu masa bakti 2020-2024. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas daripada kesalehan itu. Kalau berbicara tentang kesalehan ini, kita kaitkan dengan konsep Hindu, itu erat kaitannya dengan atau identik dengan budi pekerti yang luhur. Oleh sebab itu, untuk mencapai satu keharmonisan, satu kedamaian dalam menjalani ligai bahtera kehidupan ini, setidak-tidaknya indikator yang kita lihat, yaitu salah satu di antaranya adalah tutur kata kita, adalah ucapan kita, adalah kata-kata kita. Oleh sebab itulah Brahman bersabda di dalam Yajurveda 19 Sloka 39, Apnoti Sukta Wakane Asisa, yang artinya seseorang itu hendaknya mempunyai tutur kata yang manis, karena itu adalah merupakan satu berkah. Dengan demikian kita mengacu ke sabda Tuhan ini, kiranya kita selaku bangsa yang bermartabat, yang penuh dengan kesalehan, yang penuh dengan budi pekerti yang luhur ini, hendaknya kita tidak perlu saling mencaci, tidak perlu saling mencela, dan tidak perlu menjelek-jelekan satu sama lain, karena itu adalah bertentangan dengan norma-norma agama. Pemirsa yang terkasih, dimanapun berada, yang kedua ini adalah bagaimana cara kita untuk memperkuat moderasi beragama ini dan juga meningkatkan satu kerukunan dalam ligai bahtera kehidupan ini. Di dalam konsep Hindu, terutama di dalam Isa Upanishad, kita mengenal satu ungkapan yang disebut dengan Wasudewa Kutumbakam. Kita ini sesungguhnya bersaudara. Boleh saja kita berbeda agama, boleh saja kita berbeda katakan ras, boleh saja kita berbeda dalam misalnya etnis atau golongan, tetapi kita sesungguhnya adalah keluarga besar, yaitu bangsa Indonesia. Tatkala kita sadar terhadap hal ini, maka secara kompak kita untuk melakukan kerjasama yang baik bagaimana menatap masa depan bangsa yang lebih cerah sehingga menjadi panutan dunia. Pemirsa yang terkasih,
Yang ketiga, kita melihat bahwa adalah bentuk satu keadilan yang diterapkan dan juga penuh keramah tamahan yang ada kaitannya dengan sumber daya alam kita. Oleh sebab itulah pemirsa yang terkasih, di dalam konsep ajaran agama Hindu juga terungkap di dalam misalnya Yajurveda, yaitu 15 Sloka 48, itu jelas, itu tegas mengatakan, ya Tuhan yang Maha Esa, limpahkan, berikan kekayaan yang berupa kesuburan dan kemuliaan. Maka daripada itu kalau kita cermati, pemirsa yang terkasih, dari Sabang sampai Merauke kita melihat, yaitu dari perut bumi katakan itu, dari besi, nikel, bauksit, aspal, timah, termasuk juga katakan emas, minyak, kita bergelimpangan harta. Di samping itu kita melihat dari lautan, kekayaan yang luar biasa, termasuk di atas daratan ada yang namanya damar, kayu, rotan, luar biasa. Karena itu diperlukan sumber daya manusia untuk mengelola dengan penuh kearifan, dengan penuh kecerdasan, sehingga di dalam kita melaksanakan tugas-tugas kita menjaga lingkungan itu, tentu diperlukan orang-orang arif dan bijaksana. Pemirsa yang terkasih, yang berikutnya yaitu saya melihat, saya mendengar dalam mengikuti moderasi beragama itu, hendaknya di sini kita betul-betul bagaimana cara kita mengupayakan kita satu bentuk sumber daya ekonomi keumatan. Pemirsa yang terkasih, kalau saya kaitkan dengan konsep di dalam ajaran Hindu, terutama tertuang di dalam Atharva Veda, Mandala 20, Sukta 18, Mantra 3, Icantim Dewam Sunwantam Nasuapnaya Seprayanti Atanram. Artinya, Brahman bersabda, wahai umat manusia, tinggalkanlah kemalasan itu, tinggalkan kebodohan itu. Para dewa akan menyukai orang-orang yang bekerja keras. Para dewa akan senang kepada orang-orang rajin. Oleh sebab itu, kalau kita camkan sabda Tuhan ini adalah luar biasa apa yang menjadi dambaan kita. Maka kita selaku bangsa Indonesia, kita perlu manusia-manusia yang cerdas. Oleh sebab itu dengan jelas sekali di dalam sabda Tuhan Adi ayat 3 Sloka 3 Bhagavad Gita, di sana Lokesmin Dwi Widanista Pura Paruktamaya Naga Jenana Yogina Sakyanam Karma Yogina Yoginam. Sejak dulu kau katakan wahai anaga, hanya ada dua disiplin ilmu bagi cendekiawan dan disiplin kerja bagi yang giat. Itulah sebabnya. Dan yang terakhir daripada apa yang menjadi dambaan kita, terutama yang terungkap di dalam misi Kementerian Agama itu adalah tata kelola pemerintah yang baik dan jujur. Hal ini adalah saya sangat sependapat, rupanya kita semua menghendaki kejujuran itu, karena Tuhan sudah jelas-jelas bersabda di dalam konsep agama Hindu dalam tafsir Weda, misalnya Sara Samusaya 267, Jatasya hikule mukie para witsetu lobasca praja menghati hatasriam. Kendatipun keturunan orang mulia sekalipun, kalau dia mengambil hak-hak yang bukan miliknya, kalau dia mengambil milik orang lain, maka hilang pula kearifannya. Dengan hilangnya kearifan itu, maka hilang pula ketenarannya, hilang pula ketenaran, kemegahan, kemewahannya, maka daripada itu kehancuran yang akan terjadi. Tapi kalau pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang jujur, inilah yang akan mengantarkan bangsa Indonesia menuju bangsa yang maju. Itulah sebabnya diperlukan seperti itu. Oleh sebab itu kita harus mensyukuri punya pemimpin-pemimpin yang baik dan jujur. Karena Brahman bersabda dalam Adhyaya 12 Sloka 19, Tulya ninda statir matir samtus dokenacit aniketas statir matir batinam mi prionara. Kita belajar puas dalam hidup ini, mensyukuri sekecil apapun rezeki yang diberikan oleh Tuhan, teguh dalam pandangan, mewujudkan serada bakti kita, mendekatkan diri kepada Brahman. Loka semesta sukino bawantu,
agar semua makhluk merasakan kebahagiaan itu, dan kita selaku bangsa yang moderasi dengan baik ini damai di ketiga dunia. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.